Kamu anak Allah. Di dalammu ada roh Allah. Kamu beda. Saya mau katakan bahwa dunia ini sedang mencari. Dunia ini sedang haus. Dunia ini sedang lapar. Menunggu orang-orang yang bisa kata-katanya beda, tindakannya beda, cara kerjanya beda, menjadi berkat bukan jadi sandungan, semangatnya beda. Dan saya percaya dunia akan menemukannya di dalammu. Kamu jawaban buat dunia ini. Amin. Maka yuk kita buka firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 19. Dikatakan apa di sana? Sebab dengan sangat rindu. Gak apa-apa biar saya aja yang pegang slide-nya. Oke, you are different. Oke. Yuk kita baca Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah. Karena engkau percaya Yesus, kau beda, engkau anak Allah. Secara fisik, mungkin kau lahir di dunia ini. Tapi karena engkau percaya Yesus, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk jadi anak Allah. Di dalammu ada roh Allah. Amin. Yuk pegang dadamu bilang saya beda. Saya ada di dunia, tapi saya bukan dari dunia ini. Bilang ada roh Tuhan dalam saya. Pegang dadamu bilang saya beda. Amin. Dan dunia sedang menantikan. Dikatakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Orang-orang di tempat kerjamu sedang mencari orang-orang yang berbeda. Maksud saya beda kata-katanya, beda semangatnya, beda tindakannya, beda perilakunya. Orang-orang di sekitar rumahmu, temanmu, sahabatmu sedang mencari orang-orang yang seperti ini. Dan saya dengan iman meyakini mereka akan menemukan jawabannya. Karena itu adalah kamu. Amin. Terjemahan baru menyebutnya makhluk. Tapi lebih lagi bahasa Indonesia masa kini menyebutnya seluruh alam ini. Menunggu, mencari orang-orang yang beda. Bilang kanan kirinya, kamu beda, kamu anak Tuhan, bilang. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang mungkin orang ngeluh, orang takut, orang cemas, orang khawatir, di tengah situasi yang mungkin orang jadi putus asa, jadi menghindar, jadi sembunyi. Tapi saudara dipanggil untuk tampil beda di dunia ini. Percaya bilang amin. Amin. Saudara ditempatkan di tempat kerjamu, di rumahmu, di keluargamu untuk menunjukkan, untuk jadi contoh bahwa kamu anak Allah dan kamu beda. Yang percaya bilang amin. Amin. Maka di tengah keadaan yang membuat orang susah bersyukur, kita beda. Kenapa kita beda? Karena kita hidup bukan dengan polanya dunia. Kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 bilang apa di sana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan, apa yang ada di hidupmu bukan tambah kurang tambah, lebih lagi bertambah-tambah lagi. Amin. Bukan mengalami pengurangan, mengalami pertambahan. Tambah sukacita, tambah bahagia, tambah bersyukur. Gimana caranya? Ya hidup dalam pola kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 ketika menyebut kerajaan Allah bukan tentang tempat, tapi cara kerja kerajaan Allah. Amin. Orang-orang yang hidup dalam cara kerja atau pola kerajaan Allah adalah orang-orang yang mampu bersyukur di segala musim kehidupan. Bisa bersyukur ketika hari cerah, dia bersyukur dan bilang Tuhan baik. Ketika hari mendung, dia bersyukur dan bilang Tuhan baik. Ketika keadaan semuanya mudah, dia angkat tangan dan bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ketika semuanya sulit, dia tetap angkat tangan dan bilang, aku percaya Tuhan tetap baik. Amin. 1 Tesalonika ayat 5 pasal 18. Mungkin banyak orang atau pendeta pengkhotbah menerjemahkan ayat ini sebagai anjuran. Karena seperti anjuran, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi di ayat lain dikatakan Yesus Kristus adalah ya dan amin buat janji, buat semua janji Tuhan, buat semua kehendak Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan di dalammu yang percaya Yesus sudah ada roh Kristus,
Di dalammu janji Tuhan adalah ya dan amin, kehendak Tuhan adalah ya dan amin. Jadi ayat ini bukanlah sebuah anjuran untuk saudara sampai di titik itu, tapi ayat ini adalah, yang saya maksud adalah, ayat ini adalah bicara tentang apa yang ada di dalammu. Di dalammu sudah punya kemampuan untuk bisa bersyukur di segala musim hidupmu. Kedepan saya hanya membagikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalammu. Yesus bilang segala kuasa di bumi di surga diberikan kepadaku dan aku berikan kepadamu. Kitab Roma bilang, Roma 8 ayat 11 bilang, bahwa roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalammu. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, roh Tuhan yang lebih besar ada di dalammu. Amin. Jadi kemampuan untuk mengucap syukur di dalam segala musim ada di dalammu. Bagaimana tapi mengeluarkan kemampuan itu, Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bagaimana saya bisa mengeluarkan apa yang ada dalam saya jadi nyata? Waktu hari mendung saya bilang terima kasih. Waktu keadaan sulit saya bilang terima kasih. Karena kita adalah orang benar. Siapa yang percaya kita orang benar? Dan Alkitab bilang, orang benar itu jalannya kian bertambah terang. Amin. Sama-sama bilang kian bertambah terang. Percaya kita pada janji Tuhan. Amsal 4 ayat 18, pasti saudara hafal ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bahasa Indonesia masa kini menulisnya sampai terang benderang, sampai terang banget. Jalan orang benar itu. Tadi mana tangan-tangan yang angkat tangan dan percaya engkau orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kita baca sekali lagi ayat ini, jalan orang benar diganti saya. Jadi begini, tetapi jalan saya itu, ya. Oke, kita baca sekali lagi, 2, 3. Tetapi jalan saya itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ketika engkau sadar tiap hari cahaya fajar pasti menyingsing, ngerti maksudnya? Tiap pagi matahari pasti bersinar. Artinya di tengah keadaan mungkin engkau masih sakit, diagnosa dokter cek masih sakit, rasa sakitnya masih ada. Tiap pagi engkau tahu akan ada cahaya fajar yang menyingsing. Tiap pagi ada terang Tuhan terbit atas hidupmu. Amin. Tiap pagi ada harapan. Walaupun keuanganmu mungkin keadaannya belum baik-baik saja, tapi apa yang membuatmu jadi beda sama orang di luar sana? Apa yang buatmu tingkah lakunya beda, semangatnya beda? Karena engkau percaya tiap hari fajar pasti menyingsing dan jalanku itu seperti cahaya fajar. Tiap hari ada terang Tuhan yang terbit yang baru buat hidupku. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Itu yang buat kita jadi beda. Bahkan ketika bisnis tidak menghasilkan, biasanya menghasilkan. Bahkan ketika tiba-tiba ada masalah, saya menyebutnya mungkin kita mampir ke lembah kelam. Tepat kata-katanya mampir. Apa yang buat kita tidak takut, tapi kita tetap bersemangat? Karena kita percaya, sadar bahwa lembah kelam bukan akhir perjalanan. Lembah kelam adalah bagian dari perjalanan untuk menuju puncak gunung yang tinggi. Jadi saya nggak tahu di hadapanmu ada lembah kelam apa. Tapi kalau engkau ngerti lembah kelam adalah bagian dari perjalanan menuju puncak gunung yang tinggi, saya percaya engkau nggak akan menghindari lembah kelam. Engkau akan berjalan, menjalani, menghadapi. Karena Mazmur 23 ayat 4 bilang begini, sekalipun aku berkemah, sekalipun aku berdiam, sekalipun aku sembunyi, ayatnya bilang apa? Sekalipun aku berjalan. Jadi kita akan jalan, kita akan hadapi lembah kelam. Aku tidak takut. Kok bisa nggak takut? Kok bisa beda? Kenapa nggak takut? Karena lembah kelam bukan akhir. Kalau saudara berani jalani lembah kelam, akan masuk ayat 5. Tuhan menyediakan hidangan di hadapanku, pialaku penuh melimpah. Akan masuk di ayat 6. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku. Karenanya hari ini saya percaya Tuhan sedang menyemangatimu.
Tuhan sedang memberitahumu bahwa di dalammu ada kemampuan untuk tampil beda ketika ada lembah kelam. Engkau tidak akan takut, engkau akan hadapi, engkau akan jalani, karena engkau tahu lembah kelam bukan akhir, lembah kelam hanya bagian dari perjalanan, dan engkau pasti sampai di puncak gunung yang tinggi. Kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa akan mengikuti hidupmu, mengejar hidupmu, menangkap hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus kasih contoh sama kita ketika dia di lembah kelam. Kapan Yesus di lembah kelam? Dari statement hatinya ketika dia akan menjalani kayu salib menebus saudara dan saya. Nanti buka di rumah Markus 14 ayat 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus ada dalam lembah kelam. Apa yang Yesus lakukan di tengah situasi yang lembah kelam itu yang harus dia hadapi itu? Apa yang Yesus lakukan? Setelah itu ayat 35-nya, Yesus ngapain? Baca yang keras. Ia ngapain? Ia mundur, ia nyerah, ia sembunyi. Dia ngapain? Dia hadapi kayu salib itu. Dia maju sedikit berdoa. Lalu dia maju lagi sedikit berdoa. Dia maju lagi sedikit berdoa. Lalu dia menghadapi lembah kelam itu. Dia dipukul, dia dicambuk. Dia naik ke atas kayu salib, mati. Hari ketiga dia bangkit. Kemudian menampakkan diri kepada banyak orang. Kemudian dia naik ke surga. Dia dimuliakan. Lembah kelam bukan untuk selamanya, itu hanya untuk dilewati. Yesus hadapi lembah kelamnya, Yesus maju sedikit, dan Yesus akhirnya maju banyak, dan Yesus dapat hadiah, Yesus dimuliakan, Yesus mendapatkan saudara dan saya, supaya hari ini kita yang berkumpul di sini, nanti juga kita akan kumpul di kerajaan surga. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Sama seperti Yesus, demikian saudara di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17 bilang begitu. Pegang dadamu, bilang, sama seperti Yesus, demikian saya di dunia ini. Saya beda. Sama-sama bilang, ketika Yesus hadapi lembah kelam, Yesus maju. Di depan saya ada lembah kelam. Saya beda. Saya tidak sembunyi. Saya tidak takut. Karena saya tahu lembah kelam sementara, dan saya akan sampai di puncak gunung yang tinggi bersama Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Amin. Dunia ini butuh orang-orang yang semangatnya beda, mengimpartasikan yang beda. Keluargamu butuh orang yang tampil beda, supaya mungkin ketika ada tantangan masalah, mereka lemah, mereka takut. Tapi karena ada satu orang yang punya semangat beda, daya juang yang beda, harapan yang beda, itu menular kepada keluarga. Dan saya percaya orang-orang itu adalah saudara. Saudara jadi jawaban buat keluargamu, jadi jawaban buat dunia ini. Kenapa? Karena ada roh yang beda di dalammu. Di dalammu ada roh Yesus Kristus. Di dalammu ada roh yang lebih besar dari setiap tantangan yang ada di dunia ini. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, kamu memang beda. Kamu ada di dunia. Bilang, kamu dari planet lain. Kamu dari surga. Amin. Kamu tinggal di dunia, tapi kamu tidak hidup dengan pola dunia. Amin. Maka orang-orang seperti inilah yang diperlukan, yang mungkin belum terima jawaban doa. Udah doa, tapi belum lihat jawaban doanya. Tapi walaupun belum lihat jawaban doa, sikapnya beda. Sikapnya tetap bersuka cita, sikapnya tetap berbahagia. Kok beda ya? Biasanya orang doanya belum dijawab, lemah, sedih. Kok dia beda? Siapa yang sedang berdoa dan doanya belum dijawab? Nggak apa-apa, angkat tangan, bebas, tenang aja. Nggak kasih tahu siapa-siapa deh, ya kan? Rahasia kita berdua. Tapi sebelahmu lihat juga. Saya juga ada doa dan belum dijawab doa saya. Mana? Yang doa dan belum dijawab. Berapa doa yang belum dijawab?
Ada 2 ibu. Ada lagi? Siapa lagi? 1. Berapa? Iya, banyaknya berapa? Coba sebut. Hah? Jangan bilang 1000 lah, banyak banget itu. Nulis pokok doanya juga capek. 5, 10. Apa yang buat kamu ketika doa belum dijawab, tapi bisa beda gitu sukacitanya, bahagianya. Ketika kamu sadar apa yang sudah Tuhan sediakan sejauh ini di hidupmu. Saya tahu ada doa yang belum dijawab. Saya tahu. Tapi coba saudara ingat, seberapa banyak yang Tuhan sudah sediakan sampai hari ini di hidupmu. Lebih banyak yang Tuhan sudah sediakan atau lebih banyak jawaban doa yang belum dijawab? Mana yang lebih banyak jawaban doa belum dijawab? Boleh angkat tangan. Mana yang lebih banyak apa yang Tuhan sediakan daripada jawaban doa yang belum dijawab? Boleh angkat tangannya. Kalau engkau ngerti ini, saya percaya sikapmu beda. Walaupun doamu belum dijawab, engkau tetap bersuka cita. Karena engkau tahu yang Tuhan sediakan jauh lebih banyak daripada yang belum dijawab. Amin. Makanya saya bilang orang yang tampil beda itu menyadari apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan sudah sediakan? Oke, saya kasih 1 ayat supaya saudara tanya ayatnya mana Pak Pendeta. Saya kasih deh ayatnya. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala. Amin. Lebih banyak yang saudara punya. Jangan terjebak memikirkan apa yang saudara nggak punya. Jangan terperangkap menaruh perhatian pada apa yang saudara tidak punya. Itu yang buat saudara jadi kalah, jadi marah, jadi kecewa, jadi nggak tampil beda. Dunia ini tidak butuh orang-orang yang ngeluh. Dunia ini tidak butuh orang-orang yang sedih, yang takut, yang kecewa. Dunia ini butuh orang-orang yang penuh semangat, orang yang penuh bahagia, penuh sukacita, walaupun doanya belum dijawab. Walaupun ada yang belum dia punya. Dan sebagai hamba Tuhan, sekali lagi, saya mengimani itu adalah saudara. Dunia ini butuh saudara yang tampil beda. Teman-temanmu, sekitarmu butuh kamu yang tampil beda. Amin. Keluargamu butuh kamu yang tampil beda. Jangan seperti Hawa terperangkap kan? Hawa terperangkap kan? Ketika Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Kalau ada 2000 pohon, 2000 buah, makan deh, terserah. Tapi yang di tengah itu 1 pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan dimakan. Tapi iblis mendatangi Hawa dan bilang, bukankah Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan buahnya? Dan dia nggak bilang ada 1 yang nggak boleh, nggak bilang. Tapi itu adalah pertanyaan jebakan supaya Hawa memikirkan, oh iya ada 1. Oh iya ada 1 yang saya nggak punya. Ada 1 buah yang nggak boleh. Padahal ada 2000 buah yang boleh. Ketika fokus sama yang 1, kita tahu Adam dan Hawa jatuh dosa. Ketika engkau fokus sama yang 1, yang sedikit yang engkau nggak punya, itu yang buatmu sama seperti orang dunia. Tapi kita beda. You are different. Kamu beda. Ada roh Tuhan. Kamu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dunia ini nggak butuh orang-orang yang ngeluh tentang sekitarnya. Karena orang-orang di sekitar kita memang orang-orang yang belum sempurna. Dunia ini butuh orang-orang yang bisa bersuka cita, bisa bahagia, tampil beda, bisa tetap bersemangat, walaupun di sekitarnya banyak orang yang tidak sempurna. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, ketidaksempurnaan orang lain yang ada di sekitarmu seringkali membuatmu jadi korban. Korban apa? Digosipin sama mereka, di ngomongin negatif sama mereka. Kadang-kadang saudara nggak punya salah apa-apa, tapi ketidaksempurnaan mereka, terbiasa ngomong negatif, terbiasa cari kelemahan, kekurangan, maka dia cari kelemahan, kekuranganmu dan ngomongin kelemahan dan kekuranganmu. Kamu jadi korban omongan yang nggak enak dari orang-orang yang ada di sekitarmu yang nggak sempurna. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita tetap bersuka cita? Ketika kita sadar bahkan perlakuan buruk orang tidak bisa membuat kita rugi, karena berkat Tuhan tidak bisa dibatasi hanya karena orang ngomong jelek, orang memperlakukan kita dengan buruk. Amin.
Makanya Tuhan gak mau saudara kehilangan berkat. Karena di balik setiap tindakan buruk orang terhadapmu, di balik setiap perkataan buruk orang terhadapmu, Tuhan punya berkat buat hidupmu. Yang percaya bilang amin. Di dalam Nahum 1 ayat 1, ini khotbahnya panjang banget nih, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Nahum 1 ayat 1, Tuhan mengizinkan umat Tuhan mendengar melalui Nahum berkata seperti ini, aku akan membalas musuh-musuh orang Israel. Jadi orang Israel tahu bahwa dia punya pembela. Di dalam kitab Mazmur, Tuhan bilang begini, jangan jamah orang yang aku urapi. Tuhan bela umatnya. Tuhan bilang aku yang jadi pembela mereka. Di dalam kitab Hagai Tuhan bilang begini, barang siapa menjamah umatku, barang siapa menjamah kamu, dia menjamah biji mataku. Tuhan serius bela kamu. Tuhan sengaja membuat umatnya mendengar ini, supaya kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, ngomong negatif sama kamu gak perlu balas, karena kamu tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Tapi kamu perlu tahu dan beresin hatimu, tangani hatimu. Amin. Supaya kamu beda. Ada orang ngomong negatif. Kenapa kamu gak balas? Karena kalau aku balas, aku masuk dalam teritorinya Tuhan. Itu wewenangnya Tuhan. Itu bagian punyanya Tuhan. Dan aku gak boleh masuk ke situ. Itu haknya Tuhan. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Tapi kalau saudara gak ngerti ini, maka kalau ada orang ngomongin saudara negatif, oh saudara punya jabatan, kita labrak dia, ya kan? Oh dia macam-macam sama saya punya banyak uang, gebukin, ya kan? Ya ada teman saya gitu loh, kesel sama orang, dia sewa orang, suruh gebukin orang itu. Dan akhirnya kalau kita masuk di wilayah yang punyanya Tuhan, kita gak akan diberkati. Saya mau bilang, di tiap musim hidupmu Tuhan punya berkat. Yang percaya bilang amin. Di musim kamu diomongin jelek sama orang, Tuhan punya berkat buat kamu. Amin. Di musim kamu diperlakukan buruk sama orang, Tuhan punya berkat buat kamu. Tapi kalau kamu masuk ke wewenangnya Tuhan, wilayahnya Tuhan, ambil bagian apa yang jadi miliknya Tuhan pembalasan, maka kamu gak akan menerima apa yang jadi berkatmu. Hari ini saya percaya pemikiran ini mendorong saudara. Kalau ada orang jahat, saya gak perlu balas. Tindakanmu jadi beda. Kalau ada orang ngomong negatif, saya gak perlu balas. Itu haknya Tuhan. Karena di balik setiap musim hidup saya ada berkat Tuhan. Itu yang buat kamu jadi beda dengan orang-orang di dunia. Amin. Kamu beda. You are different. Di dalammu ada roh Tuhan. Di dalammu ada roh Allah. Amin. Ada roh yang penuh kasih. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kirinya kamu beda. Amin. Pegang dadanya bilang saya beda. Sampai di titik poin khotbah ini, saya mau tanya dulu yang diberkati firman Tuhan. Boleh lambaikan tinggi tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Jadi Pak Pendeta, kalau ada orang memperlakukan saya dengan buruk, ada orang ngomongin saya negatif, saya ngapain? Ini. Rendahkan dirimu di bawah. Kita gak akan balas. Mana yang mulai hari ini ke depan, oh ya saya tahu deh, kemarin ada balas ya kan. Kemarin ada orang ngomongin langsung kamu WA kan, lu ngomongin gua gitu kan. Ya kan? Tapi sekarang kita mau beda, amin. Hari ini ke depan kita beda, amin. Amin. Siapa yang mau lakukan itu? Kita rendahkan hidup kita di bawah. Kita tinggikan atau rendahkan? Merendahkan diri kita di bawah. Siapa yang mau rendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan? Ketika diperlakukan buruk, diomongin negatif, saya mau lihat dulu tangan-tangannya, melambaikan tinggi biar malaikat lihat. Maka kalimat berikutnya jadi milik saudara, supaya kamu ditinggikan pada waktunya, supaya kamu lihat pembelaan Tuhan pada waktunya. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Sekali lagi sama-sama bilang, dalam saya ada roh Tuhan. Sama-sama bilang, saya beda. Amin. Dunia sedang cari orang-orang yang tampil beda. Dan hari ini saya bersyukur saudara jadi jawaban buat orang sekitarmu. Saudara jadi jawaban yang diutus Tuhan ke dunia ini. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Bahkan saudara bukan orang yang cengeng, bukan orang yang ngeluh.
ketika yang di tanganmu cuma sedikit. Karena hari-hari ini isunya itu, ekonomi susah. Transaksi, bisnis tambah sedikit. Katanya dari menengah ke bawah, jumlahnya bertambah yang di bawah. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kalau saudara sekarang posisinya dari ekonominya tengah, kemudian ke bawah, saudara bisa tampil beda, bisa tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Gimana caranya? Karena saudara harus tahu, bersama Tuhan. Sama-sama bilang bersama Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan mampu. Tuhan mampu apa? Tuhan mampu membuat apa yang sedikit di tanganmu jadi banyak. Amin. Ingat 5 roti 2 ikan? Berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki? Belum perempuan, belum anak-anak? Tuhan bilang apa yang ada padamu? Kasih mereka makan, 5 roti. Andreas bilang, mana cukup? Rotinya 5, laki-lakinya aja 5.000. Mau dipotek sedikit apa Tuhan? Ikannya ada berapa? Cuma 2. Tapi di tangan Tuhan, 5 roti, 2 ikan bersama Tuhan. Jadi apa? Makan sampai kenyang. Itu hasil pertama, makan sampai bersama Tuhan yang sedikit di tanganmu. Tiap hari engkau makan sampai kenyang. Amin. Engkau enggak akan kelaparan. Amin. Anak-anakmu akan makan sampai kenyang. Tapi Pak Pendeta yang di tangan saya sedikit. Yang sedikit bersama Tuhan, makan sampai kenyang. Saya coba bayangkan situasinya di zaman itu. Mungkin ada yang bilang, makan tambah lagi, ayo tambah lagi, jangan malu-malu. Tambah lagi. Ya udah 3 kali tambah. Petrus sudah 3 kali, gak apa-apa nambah satu. Ya tambah aja. Anak muda, masa pertumbuhan tambah aja. All you can eat. Bukan cuma makan sampai kenyang. Ada sisa 12 bakul. Apa yang sedikit di tanganmu jangan khawatir. Engkau turun dari menengah jadi di bawah. Jangan khawatir, kan ada Tuhan di hidupmu. Sedikit boleh ada di tanganmu, tapi saya percaya engkau akan makan sampai kenyang dan sisanya banyak. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bahkan perjanjian lama menggambarkan keren banget. Ada janda punya 2 anak laki-laki. Suaminya meninggal. Iya, pelapa janda suaminya meninggal, ya kan. Kalau masih hidup bukan janda namanya. Janda anak 2. Suaminya meninggalkan utang banyak. Di 2 Raja-Raja 4, Elisa lewat, suaminya temannya Elisa. Maka janda ini panggil Elisa. Bro, saya pakai bahasa sederhana aja ya. Bro, teman lu ninggalin utang banyak. Dia enak aja mati dan tinggalin utang banyak. Sekarang hasilnya, 2 anak laki-laki saya ditahan sama pemberi utang. Kalau saya nggak bayar utang, 2 anak laki-laki saya akan dijadikan budak mereka. Lalu saya suka, Elisa nggak tanya gini, terus apa yang nggak ada? Elisa nggak bilang, terus apa yang nggak ada? Elisa bilang, apa yang ada padamu? Dia bilang hanya, saudara baca 2 Raja-Raja 4, dia bilang hanya minyak dibuli-buli. Hanya minyak dibuli-buli. Dari kata hanya minyak dibuli-buli, yang sedikit. Dia meremehkan apa yang ada di tangannya. Karena sedikit. Tapi percayalah, jangan remehkan yang sedikit di tanganmu. Karena Tuhan bisa pakai apapun untuk berkati hidupmu. Amin. Jangan remehin suamimu yang belum bertobat. Karena Tuhan bisa pakai suamimu yang belum bertobat berkati kamu. Jadi belajar sabar ya. Jangan remehin istrimu, jangan remehin anak-anakmu. Amin. Jangan remehin perkenalanmu yang mungkin belum bertobat. Yang belum bertobat itu juga bisa dipakai Tuhan untuk berkati kita. Minyak dibuli-buli. Lalu kemudian Elisa bilang, gini deh, ada minyak, pulang. Pinjem bejana ke tetanggamu. Yang kosong, bejana kosong itu pinjem. Masuk kamar, tutup pintu, tuangkan minyak di bejana yang kosong itu. Ada yang kurang di hidupmu? Siapkan bejana. Siapkan bejana hatimu, bejana imanmu, jangan sedikit, yang lebar, selebar-lebarnya. Dan minta sama Tuhan, Tuhan, tuangkan minyak ke bejana iman saya. Lalu dituangin 1 bejana, 2 bejana, 3 bejana,
sampai bejana terakhir penuh, minyaknya habis. Lalu ketika minyaknya habis, waduh ini di kamar kita banyak minyak, ngapain? Maka kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah Elisa. Dan Elisa berkata, pergilah, jual minyak itu, baca yang keras, 2-3, bayar hutangmu, hidup lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang tadinya sedikit, saya tulis gini, yang sedikit di tanganmu disertai dengan ketaatan menghasilkan buat janda itu, bayar utangnya yang banyak dan hidupnya tidak kekurangan. Yang sedikit di tanganmu, apa yang buat kamu lihat sedikit, nggak takut, nggak khawatir, karena kita akan sertai yang sedikit itu dengan ketaatan, dan kita tahu kita akan lihat kita tidak kekurangan, ada kelimpahan di hidup kita. Itu yang buat kita tidak takut dengan apa yang sedikit. Itu yang buat kita tampil beda. Bilang kanan kirinya, kamu harus beda. Bilang kamu memang beda. Amin. Ada tangan-tangan yang percaya roh yang beda itu ada dalam kita. Pegang dadamu, bilang ada Yesus dalam saya beda. Saudara masih takut? Takutnya udah pergi. Saudara sukacita? Kalau saudara hidup dalam pola kerajaan Allah, sukacitamu pasti ditambah, bahagiamu pasti ditambah, ucapan syukurmu pasti ditambah. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Pemain musik boleh siap-siap. Bagian terakhir nih, ini bagian terakhir ya. Udah kelamaan pendetanya khotbahnya ya kan. Haleluya, yang udah tidur mulai bangun ya kan. Yang lihat sebelahnya tidur senggol bilang, udah terakhir nih. Udah terakhir ya kan. Di zaman Elia ada kekeringan 3 tahun setengah. Berapa tahun? 3 tahun setengah. Tenggorokan saya kering juga, boleh izin minum ya. Kekeringan 3 tahun setengah. Maka Tuhan memerintahkan Elia untuk dipelihara di tepi sungai Kerit. Dan kemudian burung gagak diperintahkan untuk bawa roti daging dari istana pagi sore. Kekeringan, makan hamburger pagi sore. Itu juga iman saya buat saudara. Dunia boleh kering, tapi saudara pasti tetap makan enak, karena Tuhan yang kasih makan saudara. Amin. Kemudian setelah sungai Kerit itu mulai kering, Tuhan bilang, sekarang aku akan memeliharamu lewat seorang janda di Sarfat. Pergi ke Sarfat, jumpai seorang janda. Seorang janda ini punya anak perempuan, dan kemudian Elia menemui janda ini dan bilang, kasih aku air minum. Waktu dia mau ambil air minum, Elia bilang gini, oh iya, jangan lupa, bawain aku juga sepotong roti, karena lapar nih. Lalu janda ini bilang begini, tahu nggak yang aku punya? Cuman tepung di tempayan yang sedikit dan minyak di buli-buli yang sedikit. Sebentar aku akan olah jadi roti, lalu bagi 2 sama anakku perempuan, makan. Setelah itu kami mati, karena besok mau makan apa nggak tahu. Sebelumnya yang main musik nggak apa-apa, boleh siap-siap minta nada di A, boleh sambil dimainkan keyboardnya. Kemudian Elia bilang begini, ini udah dijelasin nih. Aku bikin roti, habis itu habis. Tapi Elia bilang begini, buatkan dulu roti kecil buat aku, roti bundar kecil, baru kamu buat kamu dan anak-anakmu. Lalu dibuatlah roti kecil bundar buat Elia. Dan hasilnya, ini yang terjadi, hasilnya. Sebab beginilah firman Tuhan, yuk kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Yuk pelan-pelan kita baca, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu, tepungnya apa? Tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kekeringannya tadi saya bilang berapa tahun? 3 tahun setengah. Di tepi sungai Kerit, Elia berapa lama? Dari literatur yang saya baca 6 bulanan. Tapi kemudian Elia pergi ke janda di Sarfat. Dan janda di Sarfat punya tepung, punya minyak. Tapi Elia kasih tahu,
Caranya supaya minyaknya tetap banyak, caranya supaya tepungnya tetap banyak adalah kamu kasih dulu sedikit. Maka saya menulis seperti ini. Berkat untuk 1 kali makan ditambah kemurahan hati. Di dalammu ada roh yang beda. Yang percaya boleh angkat tangannya. Yang percaya boleh bilang amin. Di dalammu ada roh Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawimu murah hati. Dia gak kasih malaikat untuk tebus. Dia kasih anak yang paling disayang, dikasih kesayangan sorga buat saudara. Bapa di sorga murah hatinya keterlaluan. Dan di dalammu sudah ada roh murah hati. Yang sedikit di tanganmu jangan khawatir. Kalau engkau ngerti bahwa untuk membuat jadi tetap banyak apa yang ada di tanganmu, caranya adalah murah hati. Yang sedikit disertai dengan murah hati. Tadi untuk 1 kali makan saja tepungnya, tapi akhirnya bisa sampai akhir hujan turun. Berarti 3 tahun. 3 tahun berapa hari? 1000 hari lebih. Tadinya buat 1 hari makan doang, 1 kali makan, bukan 1 hari, 1 kali makan. Tapi disertai murah hati, akhirnya menghasilkan apa? Untuk 1000 hari makan. Jadi banyak bersama Tuhan. Amin. Makanya dunia bilang begini, hemat pangkal, hemat pangkal. Tapi Alkitab bilang apa? Ada orang yang menyebar harta, tapi tambah apa? Janda di Sarfat punya sedikit. Elia bilang, bikinin dulu yang kecil buat aku. Dan bersyukur janda ini murah hati. Kalau janda ini bilang, sorry, buat gua aja gak cukup, sama anak gua mati, lu lagi minta, sorry. Saya percaya habis tepungnya hari itu, minyaknya hari itu. Tapi ketika dia sadar dalam hidup ini butuh murah hati. Bilang kanan kirinya, dalam hidup ini butuh murah hati. Bilang jangan pelit. Amin. Ada orang menyebar harta tambah kaya. Baca terus 2-3. Ada yang menghemat secara, ini bukan hemat doang, hemat secara, baca lagi ya, sekali lagi. Ada yang hemat secara, ini bahasa Betawinya apa? Ada yang kopet. Bener gak kopet? Hah? Oh, bahasa Sunda, bener bahasa Sunda. Ada yang koret, jangan kikir. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kekurangan. Kalau di tanganmu sedikit, supaya yang sedikit itu berlanjut panjang. Sekarang saudara tahu rahasianya. Tahu rahasianya. Di dalammu ada roh Yesus, roh Bapa Surgawi yang murah hati. Kamu tidak berusaha murah hati. Kamu tidak sedang berusaha sampai jadi orang murah hati. Saya mau bilang, di dalammu ada benih murah hati. Ada benih yang Bapa Surgawi taruh. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, kasih tahu benih itu ada di dalammu. Keluarkan itu. Ketika engkau murah hati, saya percaya engkau tidak akan kekurangan. Engkau justru akan bertambah-tambah. Amin. Saya suka bahasa Inggrisnya, The Message Bible. The world of the generous. Dunianya orang yang murah hati. Get larger and larger. Sedikit yang di tanganmu. Tapi kalau engkau murah hati, duniamu, koneksi, pertemananmu, berkatmu, kesehatanmu, keuanganmu tambah besar dan luas. The world of the stingy. Stingy ya bacanya. Pelit. Dunia orang kopet, pelit. Smaller and smaller. Apa yang buat kita tidak takut dengan yang sedikit di tangan kita? Sama-sama bilang, saya punya roh murah hati. Itu yang buat duniamu tambah besar dan luas. Dunia ini butuh orang-orang yang tampil beda. Dan saya berdiri di hadapan orang-orang yang tampil beda.
Kasih kekuatan kanan kirinya, bilang di dalammu ada roh yang berbeda. Bilang kamu anak Allah. Kamu bukan anak-anak dari dunia ini. Bilang kamu anak dari kerajaan surga. Bilang lingkunganmu, keluargamu, dunia di mana engkau tinggal butuh jawaban doa. Kamu jawaban doa atas apa yang dibutuhkan di dunia ini. Yuk kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara diberkati firman Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tinggi tangannya, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus. Kita mau bawa pujian dan sembah kita sebagai ucapan syukur dari apa yang Tuhan katakan buat kita di sore hari ini. Angkat tanganmu, tutup matamu, nyanyikan sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Bapa mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku mau menyembah-Mu. Boleh